Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik anak-anakku sekalian, anak soleh, barakallahu fiikum. Mana siapnya? Coba duduknya siap. Anak soleh, barakallahu fiikum. Anak solehah, anak solehah, baik, barakallahu fiikum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan banyak nikmat. Banyak diberikan apa nih? Nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya, karena begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Anak soleh dan solehah, kita patut bersyukur pula. Pagi hari ini kita sudah melangkahkan kaki kita menuju apa ini? Sekolah. Untuk apa? Thalabul ilmi. Apa artinya? Menuntut ilmu. Dan langkah jalan menuju ilmu, menuntut ilmu adalah jalan mudah menuju apa? Menuju surga. Gimana dalilnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju apa? Menuju surga. Jadi semangat nih. Kita semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sekarang sudah masuk di bulan Syawal. Di bulan apa? Di bulan Syawal. Bulan yang lalu di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh keberkahan telah meninggalkan kita. Bulan apa kemarin telah meninggalkan kita? Bulan Ramadan. Nah, sekarang kita masuk di bulan apa sekarang? Syawal. Habis Syawal apa? Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah itu masuk lagi Muharram, tahun baru Islam. Baik. Nah, sekarang materinya pada pagi hari ini, catat ya materinya. Istiqomah ba'da Ramadan. Istiqomah ba'da Ramadan. Istiqomah, Q, pakai Q. Istiqomah. Dibacanya kok, tapi tulisannya bahasa Indonesia A. Istiqomah. Istiqomah ba'da Ramadan. Dalam setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Ya. Muharram. Ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah,
Ramadan telah meninggalkan kita. Ketika Ramadan kita berpuasa selama sebulan penuh. Ya. Ketika Ramadan kita berpuasa sebulan penuh. Lalu amalan apa lagi yang kita lakukan di bulan Ramadan? Ya, tilawah Al-Quran kita lakukan setiap hari. Ada yang khatam 2 kali. Ada yang menyelesaikan hafalan membaca Al-Qurannya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya sampai Anas. Ada yang selesai 1 kali khatam, ada yang 2 kali khatam, ada yang iktikaf di akhir Ramadan dia kejar terus, ada yang selesai 3 kali khatam, 5 kali khatam. Masya Allah. Bulan apa kemarin? Bulan Ramadan. Dan setiap malam kita sholat apa? Sholat sunnah yang hanya dilakukan di bulan Ramadan. Sholat tarawih. Kapan dilakukannya? Setiap malam di bulan Ramadan. Dilakukan setiap hari. Nah, sekarang bagaimana agar kita tetap istiqomah ba'da Ramadan? Agar kita istiqomah menjalankan kehidupan ini 11 bulan ba'da Ramadan. Jadi Ramadan adalah madrasah, tempat kita tempat kita belajar, tempat kita dididik untuk bangun sahur, bangun sebelum subuh. Sahur nggak ketika Ramadan? Sahur. Kita bangun sebelum subuh. Setelah itu di siang hari kita berpuasa. Di malam harinya qiyamul lail, sholat apa? Tarawih. Setelah itu tilawah Al-Quran begadang sampai waktu sahur. Ya, karena mengejar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ikhtiar, berusaha. Nah, sekarang bagaimana agar kita istiqomah ba'da Ramadan? Ya, agar kita apa? Istiqomah ba'da Ramadan. Yang pertama, ya, amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak boleh hilang. Ya. Yang pertama nih, maaf. Yang pertama sholat berjamaah di masjid. Nah, jadi tips istiqomah ba'da Ramadan. Yang pertama, sholat berjamaah di masjid. Untuk siapa? Untuk ikhwah. Untuk akhwatnya, sholat tepat waktu. Sholat 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu. Tepat waktu. Apa aja akhwat? Sholat wajib 5 waktu apa aja? Coba 1A. Sholat wajib 5 waktu apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, itu dilakukan oleh akhwat tepat waktu. Di mana sholatnya? Di rumah. Untuk ikhwannya, mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah di mana? Di masjid. Sholat apa saja yang dilakukan berjamaah di masjid? Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tadi udah salat subuh semuanya. Ikhwannya dilakukan secara berjamaah? Hah? Enggak. Nah, mulai sekarang bertekad, berazam, niat. Aku bertekad untuk selalu menegakkan sholat 5 waktu secara berjamaah. Umi, Abi bangunin aku ya ketika azan subuh. Umi, Abi jika aku tertidur bangunkan aku ya ketika sholat zuhur, ketika sholat asar. Kan setelah sholat bisa lagi lanjut tidurnya, misalnya gitu. Karena apa? Karena begitu banyak keutamaan dari sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Nabi SAW bersabda, as-sholatul jamaah khairun minal sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Jadi sholat secara berjamaah itu lebih baik dibanding sholat sendirian 27 derajat. Perhatikan, kalau kita nggak sholat berjamaah sayang sekali.
Kita cuma dapat 1. Pada sholat berjamaah 27 derajat. Dan nanti ujung-ujungnya sholat juga kan? Iya kan, mendingan sholat berjamaah. Dan perhatikan, ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid saja, itu Allah sudah berkahi. Ya, Allah apa? Angkat derajatnya dan Allah akan hapuskan dosanya. Ini kelas 5 atau kelas 4 nih yang sudah menghafal doa ketika menuju ke masjid. Allahumma ja'ali nura. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Wa fi lisani nura. Wa fi sam'i nura. Wa fi basari nura. Wa an yamini nura. Wa an yasari. Wa amami. Wa khalfi. Allahumma rabbi zidni. Ya, membaca doa menuju masjid. Coba ulangi. Doa menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura. Ya, dihafalkan ya. Dihafalkan. Wa min tahti nura wa ja'alni nura rabbi zidni nura. Jadi meminta apa? Meminta cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya pada hatiku. Itu sambil jalan tuh, melangkahkan kaki menuju masjid sambil doa. Ya Allah, berikan cahaya di depanku, di belakangku, di atasku, di bawahku, samping kananku, samping kiriku. Meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Setiap langkahnya akan mengangkat derajat, menghapus dosa. Perhatikan. Nih, termasuk kita nih di sini. Dalam rangka menuntut ilmu akan dinaungi oleh para malaikat. Dan ketika kita selesai sholat atau ketika kita menunggu waktu sholat, itu didoakan malaikat. Didoakan malaikat. Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Enak gak tuh didoakan malaikat? Enak. Enak. Enak kakak. Jadi ketika menunggu waktu sholat, itu terhitung nilai pahalanya sedang sholat. Ketika selesai sholat jangan kabur. Zikir ba'da sholat. Kelas 1 udah membaca kan? Sudah belajar ya? Zikir ba'da sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus apa lagi? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baca ya, tasbih, tahmid, takbir. Ya, jadi tidak kabur, tapi setelah selesai sholat berzikir ba'da sholat. Nah, ketika orang masih posisi di masjid dalam keadaan suci, maka akan didoakan malaikat. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Baik ya, untuk ikhwan, tips untuk istiqamah ba'da Ramadan adalah apa? Menegakkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Baik. Yang kedua, tadi di bulan Ramadan, ntar ya belum ya. Di bulan Ramadan tadi setiap malam ba'da sholat isya kita sholat apa? Sholat tarawih atau qiyamul lail. Apa? Qiyamul lail. Nah, qiyamul lail di bulan Ramadan namanya tarawih. Nah, maka ketika kita keluar dari Ramadan, dari Syawal sampai dengan seterusnya, apa yang kita lakukan? Terus jangan tinggalkan qiyamul lail. Yang kedua tulis sholat malam atau qiyamul lail. Ya, sholat malam atau qiyamul lail. Perhatikan, ketika Ramadan sebulan penuh, bisa nggak kita lakukan sholat tarawih setiap malam? Bisa kan? Nah, jangan sampai keluar Ramadan kita tinggalkan qiyamul lail. Minimal berapa rakaat qiyamul lail? Kelas 6. Salat malam. Minimal paling sedikit. Wah, pinter. Boleh sebelum tidur berapa? Minimal 1 rakaat. Salat apa? Witir. Tuh, jangan tinggalkan minimal 1 rakaat. Kalau capek banget, takut nggak bangun sebelum subuh, takut bangunnya pas azan,
sholatnya sebelum tidur, boleh. Sholatnya sebelum tidur. Setelah ba'diyah isya, terus capek mau tidur, boleh. Sholat qiyamul lail minimal 1 rakaat. Afdalus sholat, sholat yang terbaik setelah sholat fardu, sholat apa? Ya, sholat qiyamul lail. Jadi jangan ditinggalkan. Jadi tips tadi untuk istiqomah ba'da Ramadan, yang pertama menegakkan sholat 5 waktu di masjid, yang kedua mengerjakan sholat qiyamul lail. Jangan ditinggalkan walaupun satu rakaat. Karena apa? Kemarin Ramadan bisa kok selama sebulan kita kerjakan setiap malam. Jangan ditinggalkan. Taib ya. Yang ketiga, ketika bulan Ramadan, apakah kita bisa berpuasa penuh sebulan penuh? Bisa kan? Puasa sebulan penuh? Bisa full puasa sebulan penuh? Bisa. Akhwat, bisa full puasa sebulan penuh? Bagi yang belum dapat, kecuali dapat ada rukhsah nggak berpuasa. Nah, ketika yang ketiga nih, tulis puasa sunnah. Nah, puasa Ramadan saja kita mampu mengerjakan sebulan penuh, maka jangan tinggalkan begitu saja. Puasa 11 bulan tidak ada puasa-puasa lagi misalnya. Jangan. Bisa banyak hal yang puasa yang kita lakukan di bulan selanjutnya. Misalnya di bulan Syawal, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kasyami dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan terus kemudian diikuti dengan puasa 6 hari Syawal, maka baginya seperti puasa setahun penuh. Pahalanya seperti setahun penuh. Ya. Jadi jangan ditinggalkan. Di bulan Syawal ini bisa puasa apa? Puasa Syawal 6 hari. Abang, yang kelas 6 nih, yang pada sudah balik, yang sudah bolak-balik puasa ya. Puasa Syawal berapa hari? 6. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Ramadan aja bisa 30 hari. Ya kan? Bisa ya. Bisa berbarengan dengan hari ini Kamis. Puasa sunnah Syawal dan Kamis. Hari Sabtu nanti tanggal 13, 14, 15 Syawal. Puasa apa? Al-Yaumil Bid. Oke ya. Jadi banyak hal yang puasa yang bisa kita lakukan. Perhatikan. Coba. Kelas 1 puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan kan wajib ya. Puasa sunnah apa aja? Satu aja puasa sunnah. Puasa sunnah apa? Puasa sunnah Syawal, pinter. 6 hari puasa Syawal. Kelas 2. Puasa sunnah apa lagi? Hah? Puasa Senin Kamis, pinter. Masya Allah, barakallahu fik. Ya, jadi banyak puasa yang bisa kita lakukan setelah puasa Ramadan, yaitu puasa Syawal, puasa Senin Kamis. Kelas 4B mana? Puasa apa lagi? Ayaumil Bid. Kapan waktunya? Setiap bulan. Ya, di bulan Hijriah di setiap tanggal berapa? 13, 14 dan 15. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Agar apa? Agar kita istiqomah. Ya, tetap teguh pendirian dalam beragama, tidak meninggalkan amalan-amalan ibadah kita. Sholat berjamaah di masjid. Terus apa lagi tadi? Sholat qiyamul lail dan puasa sunnah. Yang keempat, di bulan Ramadan kita mampu untuk menghatamkan Al-Quran. Mampu. Di bulan Ramadan sebulan penuh kita mampu untuk membaca terus Al-Quran dan kita mampu menghatamkannya. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Imam Syafi'i berapa kali selama sebulan di bulan Ramadan? 60 kali. Nah, maka jangan tinggalkan Al-Quran. Yang keempat apa? Membaca Al-Quran. Tulis, agar istiqomah
Ba'da Ramadan yang keempat, membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan tilawah Al-Quran. Perhatikan, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabul a'mal indallah ya. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu. Adwamuha, amalan yang rutin. Wa in qalla, walaupun sedikit. Mungkin di bulan Ramadan kita mampu satu bulan itu kita menghatamkan 2, 3 atau 5 kali tilawah Al-Quran. Di luar Ramadan, di bulan Syawal nih, minimal setiap bulan kita selesai 1 kali. Minimal khatam membaca Al-Quran minimal berapa kali? 1 kali. Berarti perharinya berapa juz? Diusahakan sehari membaca Al-Quran berapa juz minimal? 1 juz, agar kita khatam selama sebulan minimal 1 kali. Insya Allah. Ayo kita punya tekad dulu, niat dulu, niat. Oke. Misalnya ba'da sholat zuhur 2 lembar, ba'da asar 2 lembar, ba'da maghrib 2 lembar, ba'da isya 2 lembar, ba'da subuh 2 lembar. Jadi selesai berapa? 10 lembar, 1 juz. Yang belum lancar membaca Al-Qur'annya belajar sama gurunya. Menyimak. Tahsin tilawah, perbaiki bacaannya. Tajwidnya diperbaiki. Ghunna, idgham, ikhfa ya, dipelajari semuanya. Agar baik membaca Al-Qur'an, izhar, iqlab dan lain sebagainya. Apa tadi tipsnya? Buka dong bukunya, masih tulis. Yang pertama apa tips agar istiqomah ba'da Ramadan? Salat wajib 5 waktu berjamaah di masjid. Yang kedua, salat malam. Yang ketiga, puasa sunnah. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, agar istiqomah ba'da Ramadan, yang kelima adalah menuntut ilmu, belajar. Membaca Al-Quran tadi sudah tahu ya, manfaatnya banyak sekali. Salah satunya adalah 1 huruf ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim 1 huruf, tidak, tetapi alif 1, lam 1, mim 1. Itu dari salah satu keutamaan membaca Al-Quran ya, biar kita termotivasi. Dan Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran. Yang keempat, membaca Al-Quran, Bang. Yang keempat, membaca Al-Quran. Karena bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Yang kelima apa sekarang? Hah? Menuntut ilmu, pintar, Masya Allah. Barakallahu fiik. Karena apa? Karena dengan menuntut ilmu kita akan semangat untuk beribadah. Tujuan belajar apa? Tujuan belajar agar kita tahu. Setelah kita tahu, kita paham dan kita amalkan. Ya kan? Apakah sama dengan orang berilmu dengan orang bodoh? Tentu beda. Tentu berbeda ya. Karena kita ketahui bersama manfaat dari menuntut ilmu apa tadi? Jalan mudah menuju surga. Perhatikan. Yang kelima apa tadi Kak? Tips agar istiqomah ba'da Ramadan menuntut ilmu. Kajian, belajar diniyah, belajar ilmu syar'i. Dengan menuntut ilmu kita akan tahu yang mana kewajiban yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan, dan yang mana yang haram yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi. Dengan menuntut ilmu kita mengetahui yang mana yang tauhid,
dan mana yang syirik yang harus kita tinggalkan. Dengan menuntut ilmu kita akan mengetahui yang mana sunnah yang Nabi SAW contohkan dan yang mana yang bid'ah yang harus kita tinggalkan. Ya, dengan menuntut ilmu kita akan mengetahui yang mana yang baik-baik, yang Allah cintai, yang Nabi SAW cintai, amalan yang Allah ridhoi. Sebaliknya, dengan menuntut ilmu kita akan mengetahui mana amalan yang harus kita jauhi, yang harus kita hindarkan. Sehingga ketika orang beramal yang mungkin sebelumnya dia ria, ingin dilihat orang, mungkin sum'ah, ingin didengar oleh orang, ketika dia menuntut ilmu dia akan menjadi ikhlas, belajar, banyak belajar, belajar. Dengan menuntut ilmu dia akan menjadi orang yang ikhlas dalam beramal, ya, ikhlas dalam beramal. Dengan menuntut ilmu dia akan istiqomah, akan terus melakukan amalan soleh karena ikhlas, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Itu manfaat dari menuntut ilmu. Yang keenam, betul, abang, yang keenam, tips agar istiqomah pada Ramadan yang keenam adalah berdoa. Banyak berdoa. Ada apa, Kak? Yang keenam, banyak berdoa. Perhatikan, ya. Kita bisa puasa Ramadan. Kita bisa sholat malam selama sebulan penuh. Kita bisa tilawah Al-Quran, khatam berkali-kali. Itu semua dari Allah. Itu semua taufik, kekuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Jadi kita minta kekuatan sama Allah. Maka setiap pagi sore kita baca tuh. Kita baca doa bahwa kita memohon pertolongan Allah. Jangan diberikan hanya kepada kita mengerjakan sesuatu hal walaupun sekejap mata. Yuk, ya Hayyu ya Qayyum, gimana doanya? Ya Hayyu ya Qayyum, ayo. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, afrih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, ini menunjukkan lemahnya kita. Menunjukkan bahwa kita lemah. Kita tidak mampu mengerjakan apapun kecuali semua bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang boleh sombong di muka bumi ini. Ya, tidak ada yang boleh sombong karena dia mungkin pintar, kaya, semuanya dari Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tips yang terakhir apa tadi, keenam? Banyak berdoa agar istiqomah. Yuk, dengarkan dan ikuti. Nanti sering dibaca doanya. Ya muqallibal qulub, yuk. Sabbit qalbi ala dinik. Yuk, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Yuk, akhwat, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Oh, jadi kita meminta ketetapan hati di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Perhatikan. Berikutnya yang terakhir ya tadi ya, banyak berdoa. Para salaf terdahulu ketika selesai Ramadan, mereka banyak berdoa. 6 bulan setelahnya meminta apa? Meminta agar diterima amal solehnya selama Ramadan. Ya, amal solehnya selama Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, dan seluruh amal soleh di bulan Ramadan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, ayo,
taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Atau Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami, terimalah amal soleh kami, terimalah amal soleh kami. Innaka, sesungguhnya engkau, antas sami'ul alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, jadi kita mampu beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang boleh kita sombongkan merasa dirinya soleh, amal solehnya diterima oleh Allah, tidak boleh. Justru kita banyak berdoa, kita memohon kepada Allah agar amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah agar istiqomah tadi, agar istiqomah, teguh pendirian tetap dalam amal soleh yang kita lakukan terus selama 11 bulan setelah Ramadan. Maka doa yang diungkapkan sesama kita setelah Ramadan apa? Doanya? Doanya gimana setelah Ramadan? Lebaran doanya gimana? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan soleh kami dan amalan soleh kalian. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Baik ya. Mungkin demikian yang bisa Ustaz Ali sampaikan. Tips agar bisa istiqamah ba'da Ramadan, yang pertama apa? Salat berjamaah 5 waktu di masjid. Untuk akhwatnya, salat wajib tepat waktu. Ya, yang kedua, salat malam. Jangan tinggalkan salat malam walaupun 1 rakaat. Ya. Karena salat yang utama setelah salat fardu adalah salat qiyamul lail. Yang ketiga apa? Tips yang ketiga, sholat ya puasa sunnah. Apa? Puasa sunnah. Dilanjutkan dengan puasa apa sekarang? Puasa sunnah Syawal 6 hari. Maka dia nanti qasyamid dahr, mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Berikutnya tips yang keempat apa? Membaca Al-Quran. Yang kelima, menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu. Ya, mengikuti kajian. Dan terakhir yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, baik anak-anak sekalian yang soleh, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan soleh kita di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya anak yang soleh dan salehah, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sukses, yang dapat berbakti kepada kedua orang tua kita, yang dapat membahagiakan serta membanggakan kedua orang tua kita. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.